Kita beralih ke informasi anggota kepolisian Polsek Senen, Jakarta Pusat, Bribka Taufik Hidayat ditemukan Selasa siang dalam kondisi tewas di bawah jembatan Jati Baru, Jakarta Pusat. Bribka Taufik terjun ke Kali Ciliwung untuk menyelamatkan diri dari keroyokan massa saat menggerebek bandar narkoba di Berlan, Matraman, Jakarta Timur. Kemudian selama sekarang jam 3 berhenti sampai setengah 8 ya tadi. Jasad Bribka Taufik ditemukan warga yang sedang menjaring sampah di sekitar jembatan Jati Baru, Jakarta Pusat secara tidak sengaja. Jasad Bribka Taufik Hidayat tersangkut menjaring sampah milik warga. Sebelumnya Direktorat Pol Air Polda Metro Jaya juga telah mengerahkan sebanyak 25 personel tim untuk menyisir Kali Ciliwung selama 10 jam mencari Bribka Taufik Hidayat dan informan tersebut. Menurut Wakil Direktur Pol Air Polda Metro Jaya, AKBP Zepania Hopri Dapas, korban ditemukan dengan sejumlah luka di tubuhnya. Namun belum dapat dipastikan penyebab dari luka-luka tersebut. Sementara satu orang informan, Citra, yang juga terjun ke Kali Ciliwung, belum ditemukan. Bribka Taufik diketahui terjun ke kali bersama informan setelah melakukan penggerebekan di lokasi pesta narkoba di Matraman, Jakarta Timur bersama 5 anggota Satuan Narkoba Polsek Senen. Penggerebekan tersebut berujung pengeroyokan para anggota kepolisian oleh warga sekitar. Diduga pelaku pengeroyokan lebih dari 5 orang. Sementara satu anggota polisi, Ibtu Prabowo, menjadi korban bacok dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Saat ini jenazah Bribka Taufik Hidayat dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Jenazah korban rencananya akan dibawa keluarga malam nanti ke kampung halamannya di Purwakarta, Jawa Barat untuk kemudian disemayamkan. Pasca pengeroyokan sejumlah petugas kepolisian di Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur, puluhan polisi masih terlihat berjaga-jaga di lokasi kejadian. Hingga kini penjagaan ketat masih terus dilakukan petugas Polres Jakarta Timur. Rumah yang berada di dekat lokasi kejadian juga dipasang garis kepolisian agar tidak ada yang mendekat ke lokasi sampai proses olah tempat kejadian perkara selesai dilaksanakan. Menurut saksi mata, kejadian pengeroyokan berlangsung dengan sangat cepat. Ia hanya melihat sejumlah polisi dalam kondisi yang terluka. Sementara menurut warga, penghuni rumah tempat pengeroyokan sangat tertutup. Bahkan warga tidak mengetahui jika rumah tersebut sering menggelar pesta narkoba. Sebelumnya pada Senin sore kemarin, sejumlah anggota Polsek Senen menggerebek salah satu rumah bandar narkoba di kawasan Berlan. Saat penggerebekan berlangsung, petugas kepolisian justru mendapatkan perlawanan dan berakhir pada pengeroyokan petugas kepolisian. jadi tinggal 3 orang dalam, terus tapi 2 orang dari peralihan. Gini saya untuk reserse. Baik Pak. Siapa kiri kanan udah bawa dulu keterangan. Kalau tidak. Polisi masih mencari pelaku pengeroyokan terhadap anggotanya saat melakukan pengembangan kasus narkoba di kawasan Berlan, Matraman, Jakarta Timur. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol M. Iqbal menyatakan pelaku pengeroyokan bukanlah warga, melainkan beberapa oknum yang sengaja melindungi aktivitas transaksi narkoba di Kampung Berlan. Kami sudah identifikasi beberapa pelaku yang mengeroyok anggota narkoba itu. Sekarang sedang didatakan dan kami begini saja jelasnya ya. Kami tegaskan pada para pelaku, Anda harus menyerahkan diri ya, karena mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena ini dugaan kami anggota kami ada yang meninggal ya, atau kami melakukan tindakan tegas di lapangan untuk menangkap para pelaku. Kami sudah dapat nama-namanya.
Jadi kami kerahkan, ini anggota adalah representasi dari negara, mereka melakukan penegakan hukum, tidak sepantasnya diperlakukan begitu, siapapun tidak sepantasnya diperlakukan begitu, apalagi anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti menyerahkan kasus anggota kepolisian narkotika yang mengalami kekerasan saat melakukan penindakan terhadap pengedar narkoba kepada Kapolda Metro Jaya. Kapolri mendukung penindakan tegas yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Polisi akan memberikan tindakan tegas terhadap pelaku pengeroyokan anggota polisi saat melakukan penindakan kepada pengedar narkotika di wilayah Berlan, Jakarta Timur. Usai menjenguk korban teror bom Tamrin dan anggota polisi korban pengeroyokan di RSCM Jakarta Pusat, Kapolri mendukung penuh upaya Polda Metro Jaya dalam memberantas pelaku kejahatan narkoba. Dalam kaitan ini, Kapolri menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kasus tersebut kepada Polda Metro Jaya. Akibat pengeroyokan yang dilakukan terhadap anggota kepolisian tersebut, seorang polisi masih terbaring sakit di RSCM dan satu lainnya ditemukan tewas setelah hanyut di Sungai Ciliwung. Dari malam sudah dilakukan tindakan oleh Kapolda Metro, bahkan beliau yang memang langsung untuk bisa melakukan menyisir seluruh wilayah itu, pemeriksaan juga dari rumah ke rumah. Tetapi tetap nanti kita lakukan penindakan siapapun yang nanti terlibat dalam kasus itu. Apakah mau dilakukan penindakan besar-besar? Tidak banyak penemuan di sana. Ya, ini nanti Kapolda yang menentukan. Petugas Polres Jakarta Utara mencari sepucuk senjata api milik bandar narkoba yang digunakan saat baku tembak dengan anggota Sat Narkoba Polres Jakarta Barat. Anggota Reskrim Polres Jakarta Utara siang tadi mendatangi lokasi baku tembak di Jalan Bugis nomor 85, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kedatangan petugas untuk mencari sepucuk senjata api milik bandar narkoba yang dibuang oleh pelaku. Dari pemeriksaan di lokasi dini hari tadi, petugas mengamankan 7 proyektil peluru. Insiden baku tembak ini bermula ketika petugas Sat Narkoba Jakarta Barat menggerebek rumah bandar narkoba di Jalan Bugis, Tanjung Priok. Namun kedatangan petugas mendapatkan perlawanan dari para pelaku. Baku tembak antara polisi dan pelaku tidak terhindarkan. Akibat peristiwa ini, 2 orang polisi mengalami luka tembak, sementara pelaku menyerahkan diri. Polisi untuk memburu pengedar dan bandar narkoba mendapatkan serangan balik. 1 orang petugas terluka dan 1 lainnya belum ditemukan saat melakukan penggerebekan bandar narkoba di Matraman, Jakarta Timur. Sementara di Koja, Jakarta Utara, 2 orang petugas ditembak bandar narkoba. Langkah petugas kepolisian untuk melakukan pemberantasan narkoba di wilayah ibu kota mendapatkan serangan balik dari para bandar dan pengedar narkoba. Di Berlan, Matraman, Jakarta Timur, 2 orang petugas terluka dan 1 petugas lainnya masih belum ditemukan ketika mendapat serangan saat melakukan penggerebekan narkoba. Peristiwa bermula saat 9 anggota Polsek Senen, Jakarta Pusat menggerebek rumah seorang bandar narkoba berinisial YOL di kawasan Berlan, Matraman, Jakarta Timur pada Senin sore. Saat disergap petugas, tersangka menyerang dengan senjata tajam hingga mengakibatkan 2 anggota terluka. Tersangka kemudian memprovokasi warga sekitar dan melakukan penyerangan terhadap petugas yang lain. Karena terdesak, 1 orang petugas yaitu Bribka Taufik Hidayat kemudian menceburkan diri ke Sungai Ciliwung. Jakarta Timur benar terjadi pengeroyokan terhadap anggota kami, ya. Saya tidak sebutkan beberapa anggota tersebut dari Polres Jakarta Pusat yang akan mengembangkan kasus narkoba. Ya, komitmen Polri dalam situasi dan kondisi apapun kami harus memberantas semua gangguan keamanan, termasuk narkoba. Nah, pada saat itu terjadi pengeroyokan oleh beberapa kelompok masyarakat. Saat ini sedang kami selidiki dan anggota kami terluka dan di rumah sakit masih 1 masih kami cari yang diduga dalam keadaan terluka nyebur atau nyemplung ke Sungai Ciliwung. Saat ini Bapak Kapolres Jakarta Pusat memimpin sendiri untuk pencarian. Serangan bandar narkoba terhadap petugas juga terjadi di Koja, Jakarta Utara.
Insiden ini bermula ketika sejumlah petugas menggerebek rumah Faisal Rahman di Jalan Bugis, Koja, Jakarta Utara. Namun kedatangan petugas disambut dengan tembakan. Baku tembak yang terjadi mengakibatkan 2 orang petugas tertembak di bagian lengan dan dada. Sementara itu tersangka menyerahkan diri setelah menyerang petugas. 2 kasus ini menunjukkan aksi nekat para pengedar dan bandar narkoba yang kerap kali melibatkan warga sebagai tameng untuk berlindung dari kejaran aparat. Hal ini tentu menjadi ancaman serius mengingat semakin maraknya kasus peredaran narkotika dan di tengah kondisi Indonesia yang masuk status darurat narkoba. Tim Liputan Metro TV. Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Budi Waseso menyempatkan diri untuk menjenguk 2 anggota kepolisian yang menjadi korban penembakan oleh kelompok narkoba di Medan, Sumatera Utara. Kepala BNN mengaku kelompok bandar dan pengedar narkoba mulai membekali diri dengan senjata dan melakukan perlawanan kepada aparat. Usai mengikuti seminar dalam kegiatan anti narkoba, Buas menyempatkan diri untuk menjenguk 2 anggota Polresta Medan yang menjadi korban penembakan kelompok narkoba di kawasan Saentis, Kecamatan Percutsei Tuan pada Senin kemarin. Kedua anggota kepolisian ini terluka saat melakukan penggerebekan di rumah salah satu warga yang diduga sebagai bandar besar narkoba. Keduanya dikeroyok dan bahkan ditembak oleh anggota komplotan narkoba. 2 anggota kepolisian yang kini sudah mendapatkan perawatan intensif menjadi salah satu bukti bahwa para mafia narkoba sudah memiliki berbagai persiapan untuk menghadapi berbagai gangguan terhadap bisnis mereka. Oleh karena itu, Kepala Badan Narkotika Nasional mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Di Medan ini kemarin juga terjadi di Jakarta juga demikian ya. Jadi ini bukti bahwa memang mereka sudah melakukan perlawanan. Tapi ini suatu bukti bahwa kita harus juga melakukan kesiapan lagi untuk menghadapi mereka. Ya, menghadapi mereka dalam rangka penegakan hukum.